Assalamualaikum. Halo penonton semua. Jumpa lagi dengan channel Demi Masa. Harapan baik selalu buat kalian. Channel Demi Masa kali ini akan menceritakan kisah kerjasama dua pemuda yang tidak saling kenal. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Di sebuah toko yang tidak terlalu ramai, ada beberapa orang mengantri dengan tertib di depan meja kasir untuk membayar barang belanjaan. Di antara orang yang berbaris tampak seorang pemuda diam-diam mengambil dompet seorang wanita disaksikan oleh pemuda lainnya. Menyadari hal itu, pencuri tadi mengambil sebagian uang dari dompet itu dan memberikannya kepada pemuda lainnya agar aksinya berjalan lancar. Dan ternyata pemuda itu menyetujuinya. Setelah memberikan uang, si pencuri lalu pergi meninggalkan toko itu. Saat si wanita akan membayar barang belanjaannya, ia baru menyadari bahwa dompetnya sudah hilang. Lalu datanglah petugas keamanan untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah mengetahui permasalahannya, petugas keamanan mengunci pintu toko dan tidak mengizinkan pengunjung meninggalkan toko sampai masalah tersebut selesai. Kita sebut saja si pemuda penerima suap tadi dengan nama si Culas. Si Culas masih merasa tenang karena dia tidak memiliki bukti pencopetan itu. Namun ketika akan dilakukan pengecekan CCTV, si Culas merasa panik. Karena aksinya menerima suap pasti akan terungkap. Dia berpikir keras. Akhirnya si Culas berpura-pura tersandung sehingga menumpahkan minuman itu ke atas laptop. Yang menyebabkan laptop itu rusak. Sehingga aksinya menerima suap itu tidak ketahuan. Si Culas marah kepada petugas sambil memaksa keluar dari toko dan mengatakan dia sedang terburu-buru. Karena desakan dari pengunjung lain, akhirnya toko tersebut pun dibuka dan si Culas dapat meninggalkan toko tersebut. Sesampainya di parkiran, ternyata pencuri pun ada di parkiran dan sengaja menunggu si Culas. Si Culas merasa bingung karena mereka memang tidak saling mengenal sebelum kejadian di toko tersebut. Pencuri mengatakan bahwa dia mengetahui semua kejadian di dalam toko setelah dia meninggalkan toko tersebut. Pencuri mengucapkan terima kasih karena si Culas itu tidak menceritakan aksi kejahatannya. Si Culas memaki pencuri itu karena sudah melibatkannya dalam aksi kriminalnya sementara mereka tidak saling mengenal. Lalu pencuri meninggalkannya sambil tersenyum. Kemudian si Culas meninggalkan tempat parkir dan membayar uang parkir tersebut. Petugas parkir tersenyum dan saat melihat uang tersebut, petugas parkir yang sudah tahu masalah di toko itu merasa curiga lalu menghubungi petugas keamanan toko. Dengan sigap petugas keamanan menangkap si Culas. Si Culas merasa bingung dan menanyakan perihal penangkapan itu. Petugas keamanan mengatakan bahwa uang yang digunakan untuk membayar parkir seperti uang wanita yang tadi dompetnya hilang dengan ciri noda tinta di atasnya. Jadi, saat si Culas tadi keluar dari toko, petugas keamanan terus melakukan pemeriksaan. Dan wanita itu mengatakan bahwa uangnya sempat terkena noda tinta sebelum dimasukkan ke dalam dompetnya dan dompetnya itu berwarna pink. Si Culas tetap mengelak sampai akhirnya sesuatu terjatuh dari kantung jaketnya. Tentu saja ia merasa terkejut bagaimana bisa semua bukti tertuju padanya. Dan ternyata saat pencuri tadi menemuinya di parkiran. Si pencuri yang lihai ini diam-diam memasukkan dompet wanita yang dicopet tadi ke dalam kantung jaketnya. Kemudian seorang pemuda melintas dengan motornya. Si Culas mengenali pemuda tersebut. Pemuda itu adalah pencuri yang dimaksud. Dan dengan santainya melintas sambil memandangi si Culas dengan senyum kemenangan. Betapa terkejutnya si Culas dan ia hendak memberitahukan itu ke petugas keamanan tapi dia sudah tidak punya lagi kesempatan untuk menjelaskannya. Dan kini ia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah tidak akan ada kebaikan dari hasil kerjasama dalam keburukan. Saat berteman atau berinteraksi dengan orang jahat, jika sifat baik kita tidak mendominasi, maka kita akan tertular menjadi jahat.
juga akan menerima kejahatan dari orang jahat itu. Dan jangan tergiur dengan sesuatu yang bukan milik kita karena suatu saat kita harus membayarnya dengan apa yang kita punya. Jangan korbankan masa depan demi sebuah kecurangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.